Ini kita akan bahas F1 tapi dengan knowledge. Knowledge-nya adalah kita akan bahas pembalap dengan ya sudah meraih juara dunia, apa dan menang juga balap. pernah menang balap. Setelah pindah tim malah boncos. Jadi kita intro dulu nih. Intro dulu. Jadi ngomonginnya Vettel. Ngomongin ini karena kita akan bahas Sebastian Vettel. Ya, Sebastian Vettel itu kan gede di Red Bull, sama Toro Rosso juga kan. Toro Rosso Juara dunia 4 kali, pindah ke Ferrari, menang doang nggak pernah juara dunia. Iya. Tahun depan malah pindah ke Aston Martin. Tim baru. Emang Nggak timnya baru sih. Timnya nama doang baru. Ya ganti tim baru. Ganti tim doang. Tapi yang udah banyak Yang juga tuh. setelah pindah ke tim ya boncos. Malah apes lah jatuhnya. Apes lah, iya. Dan belum tentu juga dia kayak misalnya mungkin tahun ini kita ngelihat dengan nama Racing Point dia bisa fight di 4 di 5 gitu kan. Iya. Tahun depan dia belum tentu dia bisa dengan hasil yang sama. Ya. Oke, kita bahas contoh-contohnya yang udah pernah gagal. Contoh-contohnya adalah pembalap sebelumnya yang udah juara dunia bertahun-tahun, berapa kali sering menang, pindah tim jadi kehancur. Prestasinya menurun. Karena karirnya selesai. Oke, karirnya selesai. Sampai situ, Je. Oke, dari yang paling jadul. Yang paling tua ada Fittipaldi, Emerson Fittipaldi. Dia juara dunia 2 kali. 2 kali. Tahun 73 sama 75, 73 gue lupa. Kalau nggak salah sama Lotus, 75 sama McLaren. Iya. Tahun 76 dia bikin tim sendiri. Dia mendadak nih. Bikin sasis ya? Enggak, dia bikin tim sendiri sama keluarga. Sendiri, ya. Nama timnya itu Koper Sukar Fittipaldi. Nama sasnya juga Fittipaldi kan? Iya, nama sasnya juga Fittipaldi. Iya. Jadi yang punya tuh kakaknya apa adenya gitu. Jadi mungkin dia di era tahun itu emang umum sih. Jadi, pembalap yang udah pensiun, ya pembalap udah pensiun bikin tim gitu kan. Ya contoh-contohnya mungkin dulu ada tim Surtees, terus ya McLaren contohnya juga kan dulu dari pembalap juga, Williams juga. Tapi Williams tahun itu juga belum ada, dulu masih Walter Wolff namanya kalau dia tuh bikin tim sendiri, ternyata nggak sukses. Iya. Dia 5 tahun balap di timnya sendiri itu, di Fittipaldi itu. Nggak pernah ketemu 10 besar bukan? Podium cuma 2 kali. Oke. Dan akhirnya timnya itu tutup tahun 82. Maksudnya ya nggak lama, cuma 7 musim lah, tahun 76 sampai 82 itu cuma 7 musim. Fittipaldi akhirnya ya dia pensiun dari F1, tapi Fittipaldi pun ternyata masih sukses di balapan lain. Dia tuh sukses di Indy 500. Dia menang 2 kali juga kalau nggak salah. Belum kecelakaan ya? Hah? Kecelakaan di mana sih? Enggak dia menang. Maksudnya di juara seri juga. Jadi Fittipaldi itu contoh pertama juara dunia yang gagal ketika pindah tim, terutama ke tim baru. Oke. Itu contoh pertama. Kalau mesinnya sama-sama Ford ya? Ford V8. Ya, Cosworth DFV itu emang kayak semua tim dulu pakai kan. Iya, cuma itu doang kan. Cuma ya selain Ferrari kayaknya dulu cuma ada Ford Cosworth dah. Ford atau Ferrari. Iya. Gak ada yang lain tahun 70-an akhir ya. Tapi ya gitu, mungkin yang bikin sasisnya nggak bisa gitu kan. Walaupun sejago apapun kalau misalnya mobil yang nggak mendukung pun ya nggak bisa mampu juga. Ya, apalagi tahun 70-an di mana aero mungkin nggak sekompleks sekarang. Belum sepintar sekarang sebenarnya dia. Oke. Fittipaldi contoh nomor 1. Nomor 1. Lalu ada Damon Hill. Ya, Damon Hill sama Renault Williams. Renault tahun dia juara dunia 96. Okay. Pindah ke tim papan bawah Eros Yamaha tahun 97. Yamaha pernah bikin F1 sama sangka. Iya, bisa dibahas sendiri tuh. F1 tuh ntar. Iya, bisa dibahas sendiri. Dia tidak pernah ikut balap mobil tapi ikut F1. Dia memang punya mobil juga enggak kan? Tapi bikin F1. Bisa-bisa Yamaha bikin F1. Itu cuma komponennya doang apa emang dia mesinnya F1 ya, Yamaha kayak gitu. Bisa nanti dibahas sendiri itu. Mesin diesel. Jetset. Dulu Isuzu pun sempat bikin mesin F1. Iya, padahal dia punya truk doang. Iya kan? Makanya kita balik ke Damon Hill. Oke, Damon Hill jadi kita ngomongin Yamaha. Damon Hill dengan mesin Yamaha itu. Jadi Damon Hill itu tahun 96. Sebenarnya itu lagi di puncak karirnya. Tapi itu udah puncaknya banget. Dia tuh kan gagal juara dunia tuh berapa kali, 94 tabrakan sama Schumacher. 95 kalah lagi sama Schumacher. 96 itu kayak dia di puncak karir dan Schumacher masih adaptasi di Ferrari. Dia tuh tahun pertama Ferrari tuh Schumacher itu. Tapi Damon Hill tuh udah hampir akhir-akhir tahun nih dia nggak dapat tim nih. Jadi Williams tuh udah nggak mau pakai dia tapi nggak bilang dari awal. Sementara kalau pembalap tuh harus tekan kontrak yang minimal sebelum akhir tahun lah biar dia bisa adaptasi sama tim baru kan. Tim barunya. Waktu itu pilihannya cuma ada 2. Satu Stewart Grandbrick. Stewart Grandbrick itu baru debut 97 jadi 96 tuh belum ada timnya. Iya. Terus 97 terus cuma ada Arrows. Nah, Arrows itu tim mungkin yang terpanjang. Maksudnya dia tuh udah balapan dari akhir tahun 70-an tapi nggak pernah menang. Sampai dia tutup tahun 2002 itu dia nggak pernah menang. Akhirnya oke lah Hill pindah ke Arrows itu. Di balapan pertama hampir nggak lolos QTT. Mobilnya rusak. Satu-satunya highlight Hill di tahun itu cuma di
GP Hungaria. Jadi entah dari mana Hill bisa leading nih. Hampir full, dia hampir menang. Sebelum masalah hidrolis tuh paling 3 lap sebelum balapan berakhir sebelum dia kalah sama Jacques Villeneuve. Ya, Eros pun nggak pernah menang balapan dan Hill setahun doang di Eros, dia tahun 98-99 di Jordan. 98 dia pernah menang, tapi 99 tuh dia udah nggak punya motivasi. 99 udah hilang semangat, akhirnya dia pensiun di akhir tahun 99. Jadi dia selapin Jordan dunia itu cuma 3 tahun. Ya, di Renault. Enggak 3 tahun lah di balapan lagi kan. Sebelum dia akhirnya benar-benar cabut karena ya karirnya di balapan udah selesai gitu. Dan saat tahun 96-97 emang masa-masa kejayaan Williams Renault juga. Nah, betul. Kenapa sih setelah Damon Hill cabut, nah ini Jacques adalah Villeneuve-nya naik. Nah, ini kita bahas sekarang Jacques Villeneuve itu naik juara dunia 97. Nah, Villeneuve juga masuk daftar kita nih. Daftar kita ya, dia juga juara dunia 97. Habis itu dia pindah tim ke BAR. Honda kan? Enggak, itu belum, mesinnya belum Honda. Ya? Masih belum Honda. Jadi gini, Villeneuve juara dunia tahun 97 setelah kontroversial tabrakan sama Schumacher di Jerez, Schumacher di Dis ya kan. 98 Williams-nya nggak sebagus 97 karena Renault-nya udah bukan tim pabrikan mesinnya. Akhirnya terus si Villeneuve ini dapat tawaran nih dari manajernya waktu itu namanya Craig Pollock. Gue bikin tim baru nih namanya British American Racing, BAR. BAR itu awalnya tuh tim menjanjikan. Dananya gede, unik dan paling unik, dia tuh ngelupas luncurin mobil, satu liverynya Lucky Strike, satu liverynya yang 555 yang biru, itu ilegal waktu itu di F1. Akhirnya dia tim itu jadi tim ikonik ketika dia bikin 2 livery digabungin jadi satu, yang kanan Lucky Strike, yang biru 555, pokoknya gitulah, kanan kirinya digabung. Ternyata tim itu gede dananya doang dan ambisiusnya doang. Hasilnya babak belur. Akhirnya setelah 11 balapan pertama Villeneuve nggak pernah finish. Bukan salahnya Villeneuve juga semuanya. Salah teknis. Salah teknis semua. 11 balapan lu nggak pernah finish dan poinnya 0. Ya itu buat orang yang baru. Di 2 tahun dia juara dunia kan. Dia pindah ke tim baru langsung apes, langsung boncos. Dan sampai Vettel kayak gitu juga gitu kan. Takutnya namanya umur orang nggak ada yang namanya nasib orang. Tapi Villeneuve juga karir di F1-nya juga nggak berhenti sampai di situ sebenarnya. Jadi 2000 Honda masuk ke BAR, Villeneuve sempat bagus lah. Berapa kali podium dia? Sempat berapa kali podium. Tapi ketika manajernya BAR itu ganti dari Craig Pollock ke David Richards, si Richards ini dia nggak suka sama Villeneuve. Dia kayak disingkirin dari tim. Akhirnya Villeneuve karirnya dia pindah ke Renault, terus akhirnya pindah ke BMW. Terakhir tuh BMW tahun 2006 itu juga cuma setengah musim digantiin sama Robert Kubica. Jadi ya secara karir mungkin Villeneuve masih lumayan panjang, tapi ya karirnya udah nggak bisa menang lagi karena dia sudah salah langkah, terus pas dapat udah pengen menang lagi nih udah nggak ada motivasi juga ya. Oke. Lalu ada selanjutnya Eddie Irvine ya, pembalap Irlandia. Panggilannya ini apa? Nggak ada ya? Eddie Irvine tuh dia tuh teammate Schumacher. Di akhir 90-an, 98, dari tahun 96, 97, 98, 99. 99 dia runner up, nyaris jadi juara dunia. Kalau waktu itu Mika Hakkinen nggak lebih beruntung dari dia gitu. Itu 99 tuh salah satu musim yang mungkin paling seru. Karena Michael Schumacher di GP Inggris tiba-tiba patah kaki kan. Tiba-tiba ya juara bertahan Hakkinen lawannya Eddie Irvine ini. Eddie Irvine pindah dari Ferrari tahun 2000 ke tim baru namanya Jaguar. Timnya nggak baru. Nah jadi kalau bisa dibilang tuh posisinya Vettel tuh mirip-mirip Irvine waktu itu. Jadi timnya udah ada, coba ganti timnya nama udah ganti ya dari doang. Ya Jaguar itu ganti nama tim nama Stewart Grand Prix. Tahun 99 tuh Stewart Grand Prix tuh kayak posisinya kayak Racing Point tahun ini. Mobilnya kenceng, bahasanya dia underdog lah. Mobilnya kenceng, sempat menang juga di Nürburgring. Jadi kayak ketika Irvine pindah ada motivasi nih buat mungkin timnya bagus nih. Iya, timnya bagus nih. Dan mungkin warnanya juga sama-sama hijau British gitu. Jaguar dulu hijau British dan Aston Martin mungkin juga hijau British. Nah, ini posisinya mirip-mirip nih, pindah dari Ferrari terus ke tim Inggris. Ke tim yang baru. Tapi Irvine apes. Jaguar ternyata tidak memberikan mobil yang bagus. Ekspektasi. Iya, sebenarnya mungkin Jaguar kesalahan pertamanya ada dia telat dapetin Adrian Newey. Adrian Newey itu kayak udah ditawar Jaguar tuh untuk pindah dari McLaren waktu itu buat bikin mobil Jaguar itu, tapi gagal terus sampai tahun 2005 dan itu timnya udah Red Bull gitu kan. Jadi Jaguar itu kan sekarang namanya Red Bull. Irvine itu
cuma balap 3 musim dia sama Jaguar, tahun 2000 sampai 2002. Dia tuh cuma podium 2 kali. Dari setelah sebelumnya jadi runner up, dan waktu itu Irvine juga belum terlalu tua lah. Masih ada kesempatan lah kalau dia mau balapan pindah tim lagi. Iya, dia baru debut tahun 93, ya 93 lah. Maksudnya itu belum 10 musim lah di F1. Dan itu harusnya dia ada di puncak karirnya gitu. Cuma karena di tim pabrikan Jaguar tuh ternyata gak sebagus yang diharapkan, mobilnya juga selalu jelek terus gitu kan, mesinnya gak kuat. Akhirnya ya Irvine akhir 2002 itu dia pensiun dan gak lanjut balapan apa-apa. Dia setim sama Heikki Kovalainen itu bukan? Oh bukan, itu masih jauh. Kovalainen juga masuk. Kovalainen juga masuk dalam list kita sebenarnya. Dalam list kita, tapi dia kita juga bukan sih? Hah? Dia Jaguar juga bukan ya? Itu Lotus. Lotus ya? Tapi nanti kita bahas. Kita bahas dulu ke tahun 2005 ada Juan Pablo Montoya. Oke, Pablo Montoya. Siapa tuh Pablo Montoya? Montoya kalau kalian emang suka balapnya ugal-ugalan, maksudnya agresif, ya kan? Dia datang dari IndyCar, langsung ke tim Williams kan. Williams tahun 2001 tuh punya power mesin yang lebih gede dari Ferrari, mesin BMW. Cuma dia masih kencang, kontroversi, filosofis namanya. Ya, kontroversi. Gue selalu bikin mobil lebih kencang, filosofis. Ya. Namanya begitu. Tapi daya tahannya nggak sebagus Ferrari. Iya. Montoya tuh 2003 nyaris juara dunia. Dia kalah tipis dari Schumacher sama Raikkonen juga. Cuma dia dari ketika 2004 itu Montoya tuh udah fix nih pindah ke McLaren. Sebenarnya waktu itu dia pindah ke McLaren harusnya banyak anggapan nih Montoya ini bisa jadi juara dunia lah, atau seenggaknya dia menang lagi lah, karena di waktu Montoya di Williams itu juga masih sering menang gitu. Biarpun dia tuh ada di era yang salah buat masuk F1, karena Ferrari benar-benar dominan tahun 2001 sampai 2005 itu kan Ferrari dominan banget. Dia pindah ke McLaren tahun 2005, tandemnya tuh Kimi Räikkönen, yang tapi ternyata Montoya itu fisiknya tuh bukan buat F1 sebenarnya. Dia tuh punya problem di fisik. Kalau misalnya lihat dulu pembalapnya tuh dia kayak tambun gitu kan, agak gemuk. Dan dia sempat absen berapa seri karena cedera waktu latihan. Dan itu juga kontroversi juga nih. Dia cederanya tuh kenapa? Dia bilangnya main tenis. Tapi ada yang bilang tuh karena dia main motocross. Jadi emang Montoya ini lumayan kontroversial juga pembalapnya. 2005 McLaren mobil sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Lumayan bagus, cuma dia cuma menang sekali akhirnya sama McLaren. Masuk 2006 nih yang ada dia kayak galau gitu, karena 2006 dia tahu McLaren bakal ngontrak Alonso buat 2007. Dia jadi kayak kehilangan motivasi, padahal waktu itu McLaren pun belum ngumumin siapa pembalap keduanya, ya akhirnya jadi tempat Lewis Hamilton kan. Tapi dia kayak udah kehilangan motivasi, setelah setengah musim lewat dia cabut dari F1, pindah ke NASCAR, ke IndyCar. Emang dia spesialis di balap-balap itu. Balap-balap liar. Balap-balap Amerika. Sebenarnya Montoya itu juga punya pencapaian spesial juga sebenarnya di F1 kan. Dia tuh pembalap yang pernah menang di Monaco dan di Indy 500. Dia tuh cuma kurang menang di Le Mans aja. Belum pernah menang di ketahanan dia. Di ketahanan. Tapi tahun ini dia masih ikut sih, masih ikut. Cuma kelasnya mungkin dia susah lah buat menang overall, cuma menang di kelasnya doang. Menang kategori aja. Oke. 2007 berarti tahunnya sih udah McLaren Mercedes itu ya, Vodafone. Ya, itu udah McLaren. Nah, kita bahas sekarang Heikki Kovalainen, namanya susah aja. Kalau buat orang Pamulang susah kayak. Orang Finlandia itu ya. Belibet lidah itu. Heikki Kovalainen. Jadi dia itu dari tim mana dari McLaren ke McLaren Mercedes. Enggak, dari McLaren ke Lotus. Iya. Tahun 2010. Heikki Kovalainen tuh juga kayak pembalap muda disia-siakan. Dia itu baru debut 2000. Tim sama Hamilton berarti. Ya, sebenarnya karirnya tuh masih lumayan bagus. 2007 dia debut sama Renault. Dia tuh 2007 di Renault tuh ngegantiin Alonso gitu. Posisi yang nggak mudah gitu buat Kovalainen. Cuma setahun di Renault dia ngegantiin Alonso lagi di McLaren. Ketika Alonso-nya pindah Ferrari. Enggak, Alonso-nya balik lagi ke Renault. Renault yang juara dunia. Tapi dia benar-benar spesialis ngegantiin Alonso itu. Iya, benar-benar. 2008 dia sempat menang sekali di Hungaroring. Hungaria. Sama lah. Itu emang menangannya sedikit berbau hoki. Ketika Massa udah leading jauh, tinggal berapa lap lagi mesinnya jebol. Dan itu dia di posisi kedua itu. Iya, dan itu yang bikin Massa gak jadi juara dunia 2008 salah satu itu sebenarnya. Iya. 2009 masih di McLaren, timnya Hamilton, tapi 2009 McLaren mesinnya jelek banget. Mobil jelek banget. Dan itu dominan di runner up
sempet fight untuk sama Alonso juga, akhirnya malah turun banget kan. Dan 2010 dia kan terima tawaran tim baru nih, timnya benar-benar baru dari nggak ada gitu kan, ke Lotus. Lotus tuh sebenarnya tim Malaysia yang sempat namanya jadi polemik. Jadi ketika Lotus itu ada dan Covenant ke pabriknya nih, gue tuh sempat baca kalau dia tuh bilang di Lotus nih pabriknya masih dicat. Pabriknya belum jadi, yang kerja masih dikit. Pabriknya masih diaci. Iya, pabriknya masih nggak ada ngapa-ngapain gitu. Sementara buat bikin mobil tuh udah mepet gitu loh. Akhirnya ya begitu. Mungkin si Lotus ini dananya banyak kan. Ownernya dulu punya Air Asia, Tony Fernandes, tapi karena yang bikin mobil juga nggak bisa bagus, Lotus tuh akhirnya ganti nama jadi Caterham itu. Iya. Gue lupa dia terakhir balapan 2014 deh kalau nggak salah ya. Tim itu ya, 2014 dia terakhirnya kan. Jadi Manor. Enggak, itu beda. Tim ya? Manor tuh dari Virgin Racing. Iya, Virgin Racing ya. Jadi, lanjut. Oke. Jadi ya setelah si Tony Fernandes nggak punya duit, akhirnya timnya di stop. Gitu. Jadi itu salah satu pembalap yang apes. Lanjut. Oke. Lanjutnya ada Fernando Alonso. Fernando Alonso itu sukses di Renault, pindah Ferrari. Kebalik. Jadi Alonso itu emang apes 2 kali di McLaren. Oke. Yang pertama tahun 2007. 2007 dia jadi kontroversial karena dia ngebocorin Spygate. Dia juara dunia tahun berapa ya? 2007 2005, 2006. 2006. Oh, 2006. 2007 ke McLaren. Fight sama Schumacher kan? Ya. 2007 dia malah fight sama rekan tim barunya, Lewis Hamilton itu. Hamilton sama Alonso itu kalah sama Raikkonen, perebutan juara dunia itu cuma 1 poin deh kalau nggak salah. Tipis. Cuma 1 poin apa kalau nggak salah kan. Karena itu banyak masalah internal. Jadi Alonso tuh kayak rasa dia juara dunia, dia harus diistimewain. Tapi dia waktu dia di Renault dia bagus. Setelah Ferrari kan dia dekat sama Bang Spanyol, Santander. Di Ferrari apa McLaren? Pas ada Ferrari dulu. Di Ferrari kan kuat tuh, sering menang beberapa kali podium, cuma nggak pernah juara dunia. Ya mobilnya jelek. Sebenarnya tuh kategorinya boncos apa enggak? Mobilnya jelek. Jadi 2010 kita udah skip nih dia McLaren yang 2007 sama Renault yang 2008 sampai 2009 ya udah skip ya. Skip aja lah. 2010 sampai 2014 Ferrari tuh nggak benar-benar ngasih mobil bagus. 2012 itu malah kayak ajaib sebenarnya dia bisa nempel Vettel sampai seri terakhir sebenarnya. Itu benar-benar skillnya dia buat naklukin. Murni emang Alonso jago kan. Iya, naklukin mobil yang sebenarnya nggak layak buat yang layak buat jadi juara gitu kan. Boncos kedua ketika dia pindah ke McLaren lagi kan. McLaren Honda. Nah iya, Honda tahun itu belum siap mesinnya kayaknya. Dikit-dikit hancur. Dia setelah berapa tahun ya? Kemana? Honda tuh balik ke F1 sama McLaren tuh sempat vakum dulu kan? Sempat vakum dari tahun 2008. Oh, karena. Dan itu mesinnya juga ada beda dari V8 ke V6 turbo lagi kan. Iya. Itu mesinnya tuh bener-bener daya tahannya rendah banget. Dulu Alonso sama Button tuh kadang kena penalti grid itu sampai 30 grid gitu kan. Padahal startnya udah paling belakang juga. Beda lap itu. Iya. Padahal startnya udah paling belakang juga kan. Ganti mesin dulu ya? Iya, ganti mesin mulu, ganti part lagi. Jadi dia benar-benar apes. Bahkan dia tahun berapa ya? Sebenarnya 2017 2015. Dia cuma dapat 11 poin. Iya. Waktu sama McLaren Honda. Itu pas waktu masih Honda kan. Setelah pindah ke Renault dia katanya sempat merasa, wah ini mendingan nih mobilnya nih, lebih enak karena fight tes pramusim kan dia sempat fight di 3, di 4 gitu kan. Lawannya Mercedes. Iya. Susah juga. Cuma di sandbagging sama Mercedes. Iya, cuma lawannya Mercedes gitu kan. Ya udahlah. Pensiun dulu nih. Pensiun McLaren Renault, pensiun, main Dakar dulu, main Lemang, main IndyCar, main kejurnas TCR. Tahun depan balik lagi ke Renault dengan nama baru. Alpine F1 Team. Sebenarnya sama aja kan? Sama aja, cuma beda warna doang. Beda seragam doang kan? Biru kayaknya. Kan? Alpine tuh unik juga sih. Maksudnya dia tuh merek yang jual cuma satu tipe mobil tapi dia ikut Lemang, ikut F1. Itu ada mobil sportnya ya? Ada ya? Nggak, mobil cuma satu. A110 itu kayak mobil sport tapi kecil gitu loh. Tapi dia main di Lemang LMP itu kan? LMP itu, dan itu emang kayak udah historik lah. Nah, kita terakhir ada Michael Schumacher. Nah, ini kontroversi nih. Siapa tidak tahu Michael Schumacher? Ini kontroversi sebenarnya kan. Saya nonton F1 Michael Schumacher. Iya. Setelah dia bertahun-tahun sama Ferrari, pensiun 2006. Nah, ini baru bener nih. Mesin 2006. Terus vakum 4 tahun. Iya. 4 tahun ya, 2010 balik karena proyeknya Mercedes. Ini kontroversi antara dia balik karena emang masih pengen balapan atau karena digajinya gede banget sama Mercedes. Ya, mungkin karena sama-sama Jerman juga gitu. Iya, sama-sama Jerman juga. Wah, nih Dream Team nih Mercedes. Mercedes juga udah nggak balapan dari tahun 55 gitu kan. Iya, akhirnya gue punya proyek Mercedes F1 ini. Balapan bareng Nico Rosberg.
Ya, Steam. Tapi dari 2010-2012 Schumacher cuma sekali podium Iya. di Valencia tahun 2012. Dan dia tidak kayak udah kehilangan motivasi mungkin ya. Sebenarnya kalau 2010 mungkin ya Mercedes mungkin timnya baru. Emang ini Mercedes loh, timnya gede gitu kan. Tapi timnya baru dan mobilnya itu dibikin buat Jenson Button justru. Jadi Jenson Button tuh kayak pindah tiba-tiba ke McLaren tuh kayak ya tiba-tiba aja gitu karena sebenarnya itu kan Mercedes itu tadi nama timnya Brown GP kan. Pembalapnya Jenson Button sama Barrichello kan. Jenson Button sendiri bilang kok siapapun yang bawa Mercedes GP W01 gitu pasti dia kesulitan karena gaya balapnya tuh Button dan Rosberg dan Schumacher tuh pasti beda gitu kan. Sempat diperbaruin berapa kali gitu, tetap nggak bisa podium juga tuh mobil. Dan dia ada di era yang dimana Red Bull, Ferrari, McLaren tuh lagi fight kan. Kayak ada agak susah. 3 tahun dia di F1 kembali ya comeback. Cuma sekali podium, sekali pole itu juga kena penalti di Monaco. Itu pensiun tahun 2012. Itu setelah dia kecelakaan pensiun dulu ya? Pensiun dulu lah. Pensiun dulu ya? Ya 13 baru dia kecelakaan. Baru bentar pensiun lagi nih. Udah nih pensiun, kecelakaan sampai sekarang masih koma gitu. Sekarang tidak tahu gimana kabarnya. Iya, tidak tahu gimana kabarnya. Tapi ya biarpun hasilnya Schumacher jelek gitu ya. Ya tetap aja mungkin kontribusi Mercedes bisa dominan sampai sekarang. 3 tahun itu kan cuma kayak adaptasi lah, awal-awal lah. Justru kayak cuma pengembangin mobil lah. Iya, ngembangin mobil dulu lah. Setelah 2013 kan mulai eranya Hamilton sama Rosberg tuh. Iya, dia diganti. Jadi Schumacher langsung diganti Hamilton. Hamilton emang cuma menang sekali 2013. Tapi ya secara pace kecepatannya juga udah lebih kencang. Dan 2014 ketika turbo hybrid jadi mesin wajibnya F1, Mercedes bisa langsung kenceng. Sebenarnya dibilang Schumacher sia-sia mungkin secara hasil gitu, secara hasil pribadinya. Risetnya pun yang enggak gitu. Iya, oke. Berarti setelah sampai 2017 Rosberg, sekarang kebukti kan, sekarang udah duetnya Bottas sama Hamilton pun mereka yang ngedominasi banget. Berarti emang sampai bikin bosan gitu. Schumacher 3 tahun itu dia ya itu ada campur tangannya Schumacher juga. Tetap ada kontribusi lah semuanya. Oke, itu dia. Ada berapa tadi pembalap kita sebut ya? Ya, ntar lihat aja. 8. Ya itu pokoknya nama-nama pembalap yang pindah tim dari dia pernah menang, pernah juara dunia, setelah pindah tim malah boncos, malah gagal. Ya bisa dibilang gagal secara hasil. Oke, apakah Sebastian Vettel akan ikut rombongan mereka? Apa justru ikut yang rombongan malah jadi bagus gitu Oke, betul. Apa seperti yang kayak Hamilton aja jadi bagus kan? Iya. Jadi bagus. Aduh, apa lagi ya? Ya udah. Oke, tetap follow Instagramnya Autores @autores_1d. Kepada 1D-nya sih One Direction. Itu kamera Wandi. Tetap pakai kamera Wandi kalau kita motret itu. Oh, gitu. Autores_1d dan juga YouTube-nya Autores. Subscribe dan komen, like dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.